ya Rasulullah. Bulan yang lima di situ diterima perintah tentang wajib sholat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Bapak Ibu Dewan Guru, para wali santri, wali murid, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para siswa-siswi MI Darussalam yang alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama ibu bapak penampilan luar biasa daripada mereka. Ada yang qori, ada yang tampil sholawat, ada yang tampil ceramah agama, kemudian juga tadi ada yang puisi dan yang lainnya. Mereka semua harus kita dukung, mereka semua harus kita bina agar mereka kelak menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Ini orang tua saya yang di depan tadi, Bapak Hidayat, Bapak Haji Muhsinin, semua Ibu Yumnah, Pak Yani, guru saya, orang tua saya di Darussalam. Alhamdulillah saya bisa berdiri di sini wasilahnya beliau. Ya, tadi disampaikan saya lulusan tahun 2013 di MA Darussalam. Alhamdulillah sekarang sudah megah luar biasa Pak Haji. Ibu bapak, mereka banyak dari alumni Darussalam ini yang jadi mubalik, yang jadi guru-guru, yang jadi pejabat, banyak. Alhamdulillah, itu
suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yayasan Darussalam ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita kumpul, mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita dikumpulkan kembali bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia karim. Walaupun beliau belum pernah ke Pondok Aren, tapi beliaulah yang paling keren. Walaupun beliau belum pernah ke Perigi Baru, tapi beliaulah yang nomor satu. Walaupun beliau belum pernah ke Jatimulya, tapi beliaulah yang paling mulia. Walaupun beliau belum pernah ke Pondok Jagung, tapi beliaulah yang paling agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Nabi Muhammad manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata yang indah bila dipandang mata. Dan bagi siapa saja yang melihatnya, pasti dia akan jatuh cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara perjalanan daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka izinkan saya di sini akan menyampaikan satu riwayat yang mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disampaikan oleh anak-anak kita yang tampil dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad berjalan, diperjalankan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui acara ini mari kita tingkatkan generasi taat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam setiap salat kita, ibu bapak, kita sering menyampaikan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bina anak-anak kita, generasi muda nih, mudah-mudahan mereka menjadi ahli-ahli ibadah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diajak untuk melihat pemandangan-pemandangan yang ada di surga dan juga melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka dari dekat, agar kita semuanya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa apa Bu? Salat ibad, baca Quran ibad, ya gak? Salawat ibad, zikir ibad, sedekah ibad, nyekolahin anak kesini juga ibad. Alhamdulillah ibadah. Ketika Nabi diajak untuk melihat pemandangan yang ada di surga, ibu bapak, betapa senang dan bahagianya Nabi. Indah pemandangan-pemandangan yang ada di surga. Banyak taman-taman surga yang luar biasa. Nih calon-calon penghuninya. Amin ya robbal. Bu, mau masuk surga bu? Bu mau? Tang, mau masuk surga mau? Hei anak-anak sekolah mau masuk surga? Mau tahu kuncinya apa? Kuncinya yaitu harus taat beribadah. Bila
ingin masuk surga, pintu selalu terbuka. Satu bekal yang utama yaitu iman dan takwa. Apa toh? Iman dan, kalau kita ingin masuk surga kuncinya yaitu iman dan iman artinya percaya, takwa artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Iman dan takwa, baca Quran dan puasa, salat zakat jangan lupa. Itulah bekal yang utama apabila ingin masuk surga. Apa Bu? Masuk. Apabila ingin masuk surga. Sama-sama kita bersolawat, mumpung ini di bulan solawat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Bu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Biar kita dapat pahala, biar kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad, maka ganti dengan baca sholawat. Ini kita sekarang di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, tanggal 26. Berarti tinggal 4 hari lagi, Bu. Kita mudah-mudahan ini diberikan panjang umur, disampaikan oleh Allah kepada bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ya, seperti doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa baligna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan ya Allah. Bu, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesehatan. Amin ya rabbal, dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mudah-mudahan nanti bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Toh tadi Bu, kalau kita ingin diberikan keberkahan, ingin masuk surga, iman dan takwa, baca Quran dan puasa, sholat zakat jangan lupa ya Ibu ya. Perjalanan Nabi Muhammad, turun Nabi diajak untuk melihat pemandangan yang ada di neraka. Dari dekat Nabi Muhammad bisa turun melihat pemandangan-pemandangan yang ada di neraka, Ibu Bapak. Nabi diajak melihat pemandangan yang ada di neraka tingkat pertama. Jadi neraka itu bertingkat ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, siksaannya semakin mengerikan. Di neraka tingkat pertama, Nabi di neraka jahanam namanya Ibu, melihat banyak orang yang disiksa, digantung kepalanya, tangannya diikat, kakinya diikat, kemudian mereka ditenggelamkan ke dalam sungai darah bercampur nanah. Siapa mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama ini Ibu Bapak? Yaitu mereka yang pertama
dimasukkan ke dalam neraka tingkat pertama ini salah satunya yaitu mereka yang tidak percaya dengan adanya Allah. Bu, percaya ke adanya Allah? Ya. Percaya? Tong, percaya adanya Allah? Demi apa? Mie apa? Mie goreng. Harus percaya, karena iman itu artinya percaya. Nih perjalanan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan oleh Allah, kita harus percaya Allah yang berkehendak, yang memperjalankan. Allah berkehendak, siapapun apapun bisa terjadi, maka kita harus percaya dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi oleh-olehnya? Kata anak-anak kita disampaikan, mendapatkan perintah daripada sholat. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat kedua, neraka Lajo namanya, ibu bapak, di neraka Lajo. Banyak orang yang digantung menyungsang, ditenggelamkan ke dalam neraka, ke dalam sungai darah bercampur nanah yang panasnya 1000 kali panas yang ada di dunia. Di neraka tingkat kedua, neraka Lazo itu namanya. Banyak juga orang disiksa karena suka meninggalkan sholatnya. Apa bu? Bu, udah sholat subuh belum? Udah? Nggak kesiangan? Kagak, alhamdulillah orang Darussalam rajin-rajin sholatnya ya. Sholat bu, ya. Pesan Jaka Suara akhir zaman dari acara ini, ibu bapak jangan tinggalkan sholat. Mereka salah satunya yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat kedua ini, yaitu mereka yang suka meninggalkan sholatnya. Ibu ya, jangan ninggalin sholat. Jangankan yang meninggalkan sholat, mereka ada yang sholat tapi mereka juga celaka. Siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Allah terangkan di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholat. Bu, yang lalai aja sholat tapi lalai mereka, masuk neraka, celaka, apalagi yang tidak sholat. Bu, kalau pengen punya anak nih ahli-ahli sholat, ibu juga harus sholat, bapaknya juga harus gurunya juga harus sholat. Ya, baca doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tuh doanya Nabi Ibrahim, biar anak keturunan kita mereka menjadi ahli-ahli sholat. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ketiga. Keberapa bu? Di neraka tingkat ketiga ini Nabi melihat ada orang yang dililit perutnya oleh ular berbisa. Ibu dililit mereka, kemudian ada yang masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam duburnya mereka, akhirnya mengoyak-ngoyak perut mereka. Siapa mereka yang dikoyak-koyak perutnya? Siapa mereka yang dililit oleh ular berbisa tersebut? Ibu bapak, ternyata mereka salah satu yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ketiga, neraka Hutomah namanya, yaitu mereka yang ketika datang bulan puasa, yang ketika datang bulan suci Ramadan, yang lain puasa dia makan buah semangka, yang lain sahur ikut sahur, yang lain buka ikut buka, siangnya yang lain puasa dia makan buah semang. Jangan ya Tong ya. Tong, udah pada puasa belum? Udah full belum 1 bulan puasanya? Nah, besok ya Tong ya, Neng, semuanya nih ahli-ahli surga semua tuh anak-anak, Masya Allah. Nih, jangan lupa puasanya ya. Besok datang bulan Ramadan harus puasa. Ibu, sekarang kalau ada yang masih punya hutang puasa, bayar bu. Ini masuk lagi Ramadan ya, tahun lalu belum kebayar, ini udah masuk lagi. Akhirnya dosa kita kalau nggak dibayar-bayar ya bu ya, bayar hutang puasanya. Ibu bapak hadirin, turun lagi Nabi ke neraka tingkat keempat.
Di neraka tingkat keempat ini banyak juga orang disiksa. Ada di antara mereka yang dipotong lidahnya, Bu. Dipotong lidahnya berkali lipat, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi. Sakitnya teramat dahsyat. Di neraka tingkat keempat sakitnya teramat dahsyat. Lidah dipotong berkali lipat. Yang suka menghasut dan mengumpat, yang suka ngomongin orang lain, yang suka membuka aib orang lain, ya, yang suka ngejelek-jelekin orang lain, yang suka menghina, tong jangan menghina ya, yang suka ngibulin, yang suka berbohong, yang suka berdusta, mereka nanti akan dipotong lidahnya, dipotong lagi, nyambung lagi, dipotong lagi berkali lipat, dimasukkan ke dalam neraka tingkat yang sakitnya teramat lidah dipotong berkali lipat. Itulah siksaan bagi orang yang suka menghasut dan jangan suka ngumpet. Ibu ya, Bu, yang suka ngomongin orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, nanti mereka akan dipotong lidahnya. Yang suka menghina, jangan suka menghina ya, nanti mereka akan dipotong lidahnya dan mereka dimasukkan ke dalam neraka tingkat ya Bu ya. Ada yang suka ngomongin orang, ada? Banyak Ustaz. Ada yang beli kulkas diomongin, ada yang beli mobil diomongin, ada yang beli motor baru diomongin. Itulah kita, iya kan? Kadang-kadang begitu ya Bu ya. Maka pulang dari sini jangan suka ngomongin kejelekan orang. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat kelima. Keberapa toh? Di neraka tingkat kelima banyak juga orang disiksa. Siapa mereka yang disiksa di dalam neraka tingkat kelima ini? Mereka ada yang ditonjok matanya, ditonjok mulutnya, ditonjok telinganya, ditonjok kemaluannya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Siapa mereka yang disiksa di dalam neraka tingkat kelima ini Bapak Ibu? Ternyata mereka yang ketika di dunianya suka berbuat jinak. Nauzubillah Bapak. Anak ibu bapak jaga, jangan sampai zaman sekarang nauzubillah anak SD kelas 4 udah ada yang bunting, ya Allah. Anak SD kelas 5, kelas 6. Oh, kata Pak Haji tadi, kalau disekolahkan sekolah yang umum itu luar biasa, mereka bebas pergaulannya. Tapi kalau disekolahkan di sekolah agama seperti ini, insya Allah mereka dari pakaian aja tuh rapih-rapih. Saya kalau jalan bawa motor pakai kacamata. Kenapa Ustaz pakai kacamata? Apakah tidak Bu? Pakai kacamata saya takut kalau ngelihat yang seksi-seksi. Kadang-kadang Ibu, zaman sekarang lebih mahalan paha ayam daripada paha perempuan. Benar nggak Bu? Paha ayam 15.000, 20.000. Ada yang 40.000. Paha perempuan gratis tis-tis, gratis tis-tis. Benar nggak? Iya. Kalau diliatin dosa, gak diliatin mubajir. Ya, kadang begitu. Jadi laki-laki akhirnya disalahin, padahal salah perempuan. Bu, julurkan tuh kerudungnya. Zaman sekarang banyak orang yang pakaian tapi telanjang, lokasi gambar lokasinya kelihatan. Tuh jangan tuh, kalau anak-anak kita rapih-rapih itu seragam semua. Banyak yang di SD, you can see. Ya Bu ya, jaga anaknya biar mereka pakai hijab. Yang perempuan wajib, yang boleh terlihat kan cuma telapak tangan sama muka. Bahkan muka juga kalau dikhawatirkan jadi aurat atau jadi bencana, nantinya suruh ditutup. Ya, ada yang pakai cadar, tapi zaman sekarang mah yang pakai kerudung, yang santri-santri yang bercadar-cadar, goyang tuktak tiktok di depan kamera. Benar gak? Mending anak-anak segede gini, nenek tiktokan. Iya gak? Ini kan zaman luar biasa. Anak-anak kecil tuh diajarkan tiktokan sama neneknya.
diajar TikTokan sama ibunya, sampai ke anak kecil, bayi sekarang bisa HP. Zaman saya dulu di SMA Darussalam tuh, di MA Darussalam, boro-boro bisa main HP Pak Guru. Saya lulus kelas 3 SMA baru bisa main HP. Pengen hubungi orang tua diteleponin sama teman, suruh diketikin. Zaman SMS dulu ya, BBM. Sekarang WhatsApp gitu kan, WA. Zaman sekarang ada lagi Instagram. Zaman saya dulu Pak Guru usia SMA kelas 3 belum bisa HP. Zaman sekarang anak-anak orok aja bisa, bener nggak? Anak SD udah pada bisa HP sekarang, iya kan Tong? Jadi lagi belajar, bukan malah belajar, lihat games, main ML, iya gak? Masya Allah, jangan begitu ya Tong ya. Jadilah kalian anak-anak yang soleh dan soleh. Bu, tidak ada kado terindah bagi orang tua kecuali memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Didik mereka dengan pendidikan agama. Tuh zaman saya mah masih di sono Bu Yumna tuh ya, masih digabung di sana. Ya, saya tahunya di sono, ini baru tahu saya di sini nih. Alhamdulillah diundang sama Pak Guru, saya bisa silaturahmi ke sini. Ya, rajin-rajin Bu bersilaturahmi ya Bu ya. Karena dengan bersilaturahmi insya Allah kita akan dimurahkan rizki kita oleh Allah. Amin. Insya Allah saya habis dari sini Pak Guru, habis silaturahmi pulang dapat doa. Didoain nama ibu bapak nih ya. Kalau udah didoain nama ibu bapak, pulang dari sini saya dapat amal. Amplop mulu Tong. Kalau saya kesini Pak Guru nyari amplop doang, di Bahrul Ulum banyak amplop mah. Banyak di rumah ibu, banyak kan? Udah persiapan buat kondangan kamu ya. Jadi kesini saya mencari amal. Nah ini sekarang di sini alhamdulillah dengan izin Allah bisa bersilaturahmi ke guru-guru saya, ke orang-orang tua saya yang dulu ngajarin saya. Kita doain Bu orang tua kita nih, Pak Haji Muhsinin, guru-guru semuanya nih. Bu kalau pengen panjang umur, pengen awet muda nih jadi guru tuh, Pak Yani masih awet muda, keren tadi kan, paling keren. Pak Syahrullah paling keren katanya tadi. Nih yang paling ganteng bapak nih katanya. Alhamdulillah. Bu, jadi jaga anaknya jangan sampai mereka membuka aurat. Ya Tong, hati-hati nih yang banat-banat, yang cewek-cewek nih. Tong, Neng, hei cewek-cewek, hei pakai hijab ya. Jangan cuma di sekolah doang. Lagi main nongkrong-nongkrong pakai hijab Neng. Nanti kalau nggak pakai hijab lu nanti dimasukkan ke dalam neraka tingkat kelima. Di neraka tingkat kelima, neraka Syakor itu namanya. Banyak orang yang disiksa karena suka berbuat zina. Nih yang bapak-bapaknya yang udah punya istri, jangan selingkuh dengan istri orang lain. Ibu-ibunya yang udah punya suami, jangan selingkuh dengan suami orang lain. Kenapa? Mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat kelima. Hati-hati tuh pintu gerbang menuju perselingkuhan tuh HP. Tuh HP Bu, hati-hati Bu. HP itu cucunya Dajjal. Bu, HP cucunya Dajjal. Dajjal punya mata satu, HP punya mata cekrek. OTW nih. Ya, nenek-nenek lagi Batman nih di kamar mandi, lagi Batman nih berak mencret. Zaman sekarang lagi ngaji nih, yang ceramahnya Ustaz Jaka Suara akhir zaman loh, gitu kata ibu-ibu. Oh keren tahu, itu kata-kata ya. OTW ngaji nih, gitu lagi ngaji ya, ngaji-ngaji di majelis-majelis taklim, senderan sambil ngantuk. Aduh ngantuk nih, begitu. Tuh, ada matanya di HP. Dajjal ada bacaan di jidatnya, katanya nanti kafir. Di HP ada BlackBerry, Oppo, ini orang Oppo, Oppo, tuh, ya, apalagi Nokia. Apa zaman sekarang yang paling mahal? Tuh. Bu, Pak, di HP surga neraka ada. Di kanannya Dajjal ada surga dan neraka. Jangan tertipu dengan Dajjal nanti kita. Walaupun zaman sekarang udah banyak Dajjal, kelihatan dada dan bujal gitu. Hati-hati Bu, surga neraka di HP kita tuh ada.
Kalau nggak disaring tuh HP, tuh hati-hati mereka bisa nonton yang nggak bener. Lihat gambar-gambar muncul di beranda-beranda. Itu kadang-kadang seperti itu. Ya, hati-hati dong yang punya HP. Gunakan HP itu untuk kebaikan. Surga neraka ada di HP. Ya. Pengen lihat ceramahnya Jaka Suara Akhir Zaman, ada di YouTube-nya. Pengen lihat ayam lagi telanjang, ada di HP. Ya, Tong, hati-hati kamu. Ayam lagi telanjang di HP ada. Nah, Ustadz kan ayam memang nggak pakai baju. Ada ayam pernah pakai baju ada? Bebek pakai baju ada? Ada. Bu, masih 2 ya, 2. Pak Guru 2 lagi. Kalau 2 selesai. Turun lagi Nabi ke neraka tingkat ke-6. Di neraka tingkat ke-6 banyak orang yang disiksa, tangannya dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang Bu, bagaikan sayur kacang. Ibu punya kacang, Bu? Pendek apa panjang? Yang ketawa, Neng. Yang ketawa deh dia. Bu, punya kacang nggak? Jujur, Bu, jangan ada dusta di antara kita. Punya kacang, Ibu? Ibu malah ketawa. Pendek apa panjang? Kalau kacangnya panjang-panjang, anterin ke pondok pesantren Baru Ulum, nanti disayur di sana, Bu. Dibikin karedok. Ya, Bu ya. Nanti yang di neraka tingkat ke-6 ini tangannya Tong. Tangannya dipotong, diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Siapa mereka yang dipotong tangannya? Siapa mereka? Ketika dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi. Diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang. Itulah siksaan bagi orang yang suka mencuri barang orang. Tong, suka mencuri gak? Jangan suka mencuri ya. Nanti tangan-tanganmu dipotong-potong tuh. Mau dipotong-potong mau? Diancang-ancang bagaikan sayur kacang panjang mau? Hati-hati, Bu. Hati-hati anak-anaknya. Jangan suka diajarkan untuk mencuri. Nanti dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6. Di neraka tingkat ke-6 namanya neraka jahim. Siksaan semakin mengerikan. Tangan dipotong, diancang-ancang. Itulah siksaan bagi orang yang suka mencuri barang orang. Tuh, jangan suka korupsi. Yang korupsi, para koruptor, ya, para pemaling yang mencuri-mencuri itu akan dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-6. Terakhir, turun Nabi ke neraka tingkat ke-7. Nih Tong, hati-hati. Neng, hati-hati. Di neraka tingkat ke-7 namanya neraka hawiyah. Neraka hawi. Di neraka tingkat ke-7 ini neraka hawiyah namanya. Banyak orang yang disiksa, dikejar-kejar, dipakaikan pakaian dari api neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-7. Ya Jibril, siapakah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-7 ini? Allah, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tingkat ke-7 ini yaitu mereka, hei anak-anak nih, mereka yang ketika di dunianya mereka yang durhaka sama ibu dan ayah. Tong, jangan durhaka sama ibunya ya. Jangan durhaka sama bapaknya ya. Ya, jangan durhaka sama orang tua. Nanti kalau kita durhaka sama orang tua, kamu Tong, dimasukin ke dalam neraka tingkat ke-7. Namanya neraka hawi. Tubuh dibakar sampai melek karena durhaka sama ibu dan ayah. Ingat Tong, pesan Jaka Suara Akhir Zaman. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Neng, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Pada siapa?
Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Pada ibu. Pada siapa, Neng? Ibu. Ibu. Nih, kenapa kita harus patuh sama ibu? Kamu disuruh belanja ke warung. Ah, nggak mau, dosa lu toh. Bilang ahnya aja nggak mau, dosa. Ya, zaman sekarang nih Pak Guru, anak-anak nih kena virus cepmek sekarang kan. Ditanya sama Pak Guru Yani, tong rukun Islam ada berapa? Bapak nanya, Bapak bertanya-tanya, terus harus dijawab wow gitu. Tuh zaman sekarang adab-adabnya, Masya Allah mereka. Virus cepmek, ya nggak? Ada lagi virus lato-lato. Ada yang main lato-lato? Oh, kamu main? Aduh, virusnya luar biasa. Ditanya sama ibunya, tong kamu mau ngaji gak? Ibu nanya. Iya nggak begitu ya? Aduh, nauzubillah mereka ibu bapak, mereka jadi anak-anak, mudah-mudahan jangan sampai menjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya tong ya. Ibu kalah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Punya berapa tong ibu kamu anaknya? Kasihan sama ibumu tuh, maka jangan durhaka ya. Jadi di neraka tingkat ke-7 ini untuk mereka anak-anak yang durhaka kepada orang tua, anak-anak yang suka ngelawan kepada guru. Jangan ngelawan sama guru-gurunya ya tong ya. Ibu bapak, mudah-mudahan kita semua anak-anak ibu bapak menjadi ahli-ahli ibadah ya. Doain Pak, doain Bu anak-anaknya. Insya Allah kalau didoakan sama ibu bapaknya nih, jadi kalau disumpahin juga Bu, kalau nyumpahin anak jangan yang jelek-jelek Bu. Kalau mau dikutuk juga jangan. Kenapa? Hati-hati ya, kutukannya jadi kenyataan. Kata Roma Irama tuh ya, kutukan ibumu jadi kenyataan, jangan dikutuk jadi tai Bu ya. Kalau mau dikutuk nih anak ibu jadi emas, dijual Bu. Ke Ciledug bisa, ke Jombang bisa. Ya kalau mau dikutuk lagi disumpahin, gue sumpahin lo jadi kiai itu begitu tuh. Gue sumpahin Tom jadi imam Masjidil Haram, keren tuh begitu. Daripada dikutuk jadi kotoran, nggak laku ya gak? Ya tong ya, jangan jadi anak durhaka. Nanti kamu seperti malin kundang dikutuk jadi batu. Sampai sekarang gak bangun-bangun, bener gak? Maka harus taat kepada ibu bap. Ini harus taat ibadah. Kita nurut sama ibu bapak, nurut sama orang tua, sama guru-guru. Insya Allah kita nanti akan menjadi ahli-ahli yang ibadah semuanya. Biar taat beribadah ya tong ya. Sholat jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Puasa jangan ditinggalkan, baca Quran dan puasa. Ibu bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk ibu bapak semua, untuk anak-anak ini. Saya doakan mudah-mudahan mereka nanti menjadi anak-anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa ya, menjadi generasi-generasi penerus yang taat ibadah, yang punya ilmu pengetahuan yang banyak. Mau jadi polisi silakan, tapi polisinya yang bisa baca Quran. Mau jadi presiden silakan, jadi presiden yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau anak-anak kita ini dididik dengan baik, 10-20 tahun yang akan datang, mereka yang akan menggantikan semua yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Jaka Suara pamit sekarang, ada umur panjang kita berjumpa. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.